Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jal wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengulangi ungkapan syukur kita yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama nikmat dalam wujud kesempatan demi kesempatan untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh ya, dan itulah sesungguhnya nikmat yang paling bernilai, paling berharga dalam kehidupan kita di dunia yang singkat ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan dan melakukan amal soleh. Ya, hari ini ya, khususnya kita di Makassar dan di Sulawesi Selatan lah mungkin secara luas ya, tentu mungkin sedikit banyaknya ya mengikuti atau membaca berita duka ya, berita duka cita ya, meninggalnya seorang putra ya, Sulsel yang dulu pernah menjabat ya, sebagai bupati ya, namanya kita kenal ya, tapi yang menjadi renungan bagi kita semua tentu saja adalah bahwa ya begitulah kehidupan ini, mau setinggi apa jabatan dan kedudukan yang kita pegang, mau sebanyak apa dan seberlimpah apa kekayaan yang Allah berikan pada kita, mau sebanyak apa, seluas apa rumah, properti yang kita miliki, mau segagah apa atau secantik apa rupa yang Allah berikan pada kita, pada akhirnya pada saat kita mati semuanya akan tertinggal di dunia ini, dan yang kita bawa adalah amal soleh kita ya. Kebaikan dan ketaatan yang pernah kita tanam di dunia ini, itulah yang akan kita bawa pulang. Maka kematian tentu adalah penasehat terbaik, salah satu penasehat terbaik ya, seperti yang dituliskan ya, konon dituliskan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu di cincinnya ya, beliau menuliskan satu kalimat
yang berbunyi kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat, pemberi peringatan, wahai Umar. Sebagaimana juga diriwayatkan bahwa ada seorang ulama salaf, ya, rahimahullah, yang menulis di secarik kertas atau di selembar kertas yang akan dia baca kalau dia merasa hatinya mulai lalai, semangatnya mulai loyo, lemah untuk beramal soleh, maka dia akan membaca secarik kertas itu yang isinya berbunyi uzkur wuqufaka baina yadayillah. Ingatlah selalu saat nanti engkau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala kulli hal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berita tentang kematian itu pasti kita dengarkan setiap hari. Kita lihat setiap hari. Tapi yang paling berbahagia adalah mereka yang bisa mengambil pelajaran, ya, dari peristiwa-peristiwa itu untuk menjadi motivasi, menjadi bahan bakar bagi kita semua untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan dan ketaatan. Nah, termasuk yang selalu saya ulang-ulangi, saya ingatkan bahwa salah satu kebaikan terbaik yang kita lakukan adalah duduk bermajelis ilmu seperti ini. Ya, ini adalah satu ibadah yang kalau kita bisa komitmen untuk menjaga keikhlasan, ya, niat kita, maka dia adalah, seperti kata sebagian ulama, dia adalah min afdalil qurbat, ya, salah satu bentuk taqarrub dan ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak, ya, kehadiran kita di majelis ilmu, ya, agar itu menjadi satu catatan dalam catatan amal kita. Ya, si fulan mencintai majelis ilmu, hadir di majelis ilmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian fikih kita, yang dimana kita mengkaji fikih ini berpandukan kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Kita sudah masuk pada pembahasan pasal tentang bagaimana cara menghilangkan najis dan hal-hal apa saja yang termasuk dalam kategori najis. Ya, kita review singkat, kita murojaah singkat, bahwa pada prinsipnya kata beliau, ya, semua bentuk najis yang mengenai tubuh kita, pakaian kita, atau tempat kita duduk, ya, tempat kita berada, pada prinsipnya cara membersihkan najisnya itu adalah dengan disiram dengan air sampai zat najis itu tidak ada, ya, atau sampai zat najis itu hilang tanpa ada batasan berapa kali, ya, jumlah jumlah penggunaan air itu. Kalau dia menjadi bersih, ya, dengan satu kali saja, maka itu sudah cukup.
Kalau 2 kali maka itu sudah cukup. Jadi tidak ada pembatasan atau penentuan bilangan tertentu kecuali jika najis itu adalah najis yang berasal dari seekor anjing. Maka hadisnya menjelaskan kalau najis itu berasal dari seekor anjing, ya, air liur anjing, maka cara membersihkannya adalah dengan membilasnya sebanyak 7 kali, ya, salah satunya dengan tanah atau dengan pasir. Nah, para ulama berbeda pendapat apakah yang pasirnya itu di awal atau di akhir, ya, tetapi yang banyak dikuatkan berdasarkan riwayat hadis adalah ulahunna biturab. Jadi kata ulahunna itu menunjukkan urutan yang pertama. Jadi yang pertamanya, ya, siraman yang pertamanya itu biturab, dengan tanah atau dengan pasir. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan beberapa hal yang termasuk dalam kategori najis. Yang pertama beliau sebutkan adalah baulul adami, ya, air kencing manusia. Yang kedua adalah wa aziratuhu, ya, kotorannya, ya kotoran besar maksudnya, ya. Kalau kencing itu kan biasa kita sebut air kecil, aziratuhu itu ya air besarnya. Kemudian yang ketiga adalah ad-dam, ya, darah. Seperti yang kita jelaskan, dimaksud dengan darah di sini adalah darah yang berasal dari manusia, tetapi kita sudah jelaskan bahwa darah yang keluar dari manusia itu terbagi 2. Yang pertama adalah darah yang keluar dari salah satu jalur pembuangan kita, maka itu hukumnya najis. Tetapi darah yang keluar dari selain itu, maka itu insya Allah tidak termasuk kategori najis, ya. Misalnya kita terluka, maka darah yang keluar dari luka itu insya Allah tidak termasuk kategori najis. Tapi darah haid dia keluar dari salah satu jalur pembuangan, maka itu dia termasuk kategori apa? Najis. Illa annahu yu'fa 'anid damil yasir, ya, tapi beliau katakan dikecualikan darah yang sedikit itu dimaafkan, artinya tidak dianggap sebagai najis. Nah, termasuk juga yang kalau kita mau tambahkan yang keempat atau bisa masuk dalam yang ketiga adalah ad-damul masfuh, ya, darah yang mengalir, minal hayawan al-ma'kul, dari hewan yang dagingnya bisa dikonsumsi. Jadi nanti kalau kita memotong hewan kurban, maka darah yang mengalir deras dari lehernya itu adalah najis. Nah, tetapi darah yang tersisa, ada biasa darah yang tersisa tertinggal pada uratnya, ya, atau pada dagingnya ada sedikit yang tersisa, maka itu tidak termasuk najis. Jadi kalau misalnya kita goreng ayam, ya, ada sedikit yang tersisa di situ, maka itu insya Allah tidak termasuk najis dan bisa saja dikonsumsi. Kemudian yang keempat, kata beliau, termasuk yang kategori najis adalah baulu wa rausu kulli hayawanin muharramin akluhu, ya, kencing dan kotoran hewan yang haram untuk dikonsumsi, ya. Jadi hewan-hewan yang haram dikonsumsi itu kotoran, ya, kencingnya maupun kotoran yang besarnya itu termasuk najis, ya. Kalau misalnya ada di antara kita yang
ya dikencingi apa misalnya yang haram untuk dimakan, babi misalnya, itu berarti najis. Dikencingi serigala, itu hebat itu kalau ada yang dikencingi serigala. Dan dia tidak mati, ya, tidak diterkam serigala, cuma dikencingi serigala. Ya, nah, itu berarti dia najis. Ya. Apalagi yang tidak boleh dimakan, dikencingi ular misalnya, atau dikencingi kecoa misalnya, dikencingi kodok, ya. Itu tidak boleh dimakan sehingga kotorannya menjadi najis, ya. Kemudian yang kelima adalah wassiba'u kulluha najisah. Wassiba'u kulluha najisah. Ya. Hewan buas itu semuanya adalah najis. Ya. Jadi maksudnya kalau hewan buas itu kemudian, ya, misalnya ada di antara kita yang bak, ya, tempat airnya misalnya didatangi oleh hewan buas untuk minum, maka berarti tempat itu dengan airnya itu kemudian menjadi najis. Ya, misalnya ada serigala yang lewat, ada harimau yang lewat, ada singa yang lewat, ya. Kemudian dia minum di situ, maka air minum itu ternajisi oleh air liur, ya, hewan buas tersebut. Nah, ini salah satu pendapat di kalangan para ulama, ya, di antara argumentasinya, di antara dalilnya adalah ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang salah satu sumber air, ya, tentang hukumnya bagaimana sumber air itu, karena sumber air itu karena dia berada di tempat umum begitu, ya, sehingga tentu hewan-hewan juga pasti akan singgah ke situ untuk minum. Maka Nabi SAW mengatakan idza kana al-ma'u qullatain, mungkin pernah dengar hadis ini, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilin najas atau lam yahmilil khabath. Kalau air itu jumlahnya, volumenya, ya, 2 kullah ke atas maksudnya, maka air itu lam yahmilil khabath, tidak akan membawa najis, tidak akan ternajisi. Kalau jumlahnya berapa? 2 kullah ke atas. 2 kullah itu saya lupa persisnya, tapi kira-kira mungkin sekitar, ya, kalau dia 200 kubik itu berarti sudah 2 kullah, sekitar itulah. Jadi kalau lebih dari itu maka dia lebih dari 2 kullah. Artinya kata para ulama, ya, yang berpendapat bahwa hewan buas ini semuanya adalah najis kalau dia menjilat, kalau dia liurnya terkena pada barang yang kita miliki termasuk air misalnya. Kata para ulama berdasarkan hadis ini, maka berarti air itu kalau jumlahnya kurang dari 2 kullah, kan di sini hadisnya mengatakan apa? Kalau air itu 2 kullah, sekurang-kurangnya 2 kullah, maka lam yahmilil khabath, maka air itu tidak akan, apa istilahnya, yahmil itu secara harfiah artinya tidak akan membawa, ya, tidak akan berubah menjadi najis. Nah, mafhumnya atau pemahamannya kata para ulama, berarti kalau kurang dari 2 kullah berarti dia akan ternajisi. Ya, dia akan ternajisi. Maka itulah sebabnya mereka mengatakan berarti
hewan-hewan ya buas ya, yang liar itu kalau dia singgah ke satu sumber air dan jumlah air di situ kurang dari 2 kula, maka berarti dia ternajisi. Tapi kalau lebih dari 2 kula atau 2 kula ke atas, maka berarti tidak ternajisi. Itulah sebabnya mereka menyimpulkan bahwa hewan buas itu semuanya adalah najis. Ya. Alasan yang lain kata para ulama yang berpendapat seperti ini adalah karena pada umumnya mereka katakan li'annahu fil ghalib tataghadza bil maitat. Hewan-hewan seperti ini umumnya mengkonsumsi bangkai. Ya, itu alasan lain mereka, ya argumentasi lain mereka. Nah, sementara pendapat yang lain mengatakan bahwa hewan buas itu suci kecuali anjing. Jadi anjing saja yang dianggap sebagai najis karena memang ada dalil khususnya seperti yang kita sebutkan tadi. Dalil khusus yang memerintahkan bahwa kalau anjing itu menjilat bejana maka dia harus dicuci sebanyak 7 kali. Sementara tidak ada dalil khusus yang mengatakan kalau serigala, kalau singa, kalau harimau menjilat maka harus juga dibersihkan. Tidak ada dalil khususnya. Dan pendapat para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini juga mengatakan kalau tidak ada dalil khususnya maka al-aslu hukum asalnya adalah at-taharah. Hukum asalnya berarti suci. Ya, artinya kalau ada serigala yang menjilat berarti itu tidak perlu dibersihkan, tidak perlu disucikan karena dia suci. Nah, ini dua pendapat dalam masalah ini. Syekh As-Sa'di cenderung pada pendapat yang pertama bahwa semua hewan buas itu najis. Nah, pendapat sebagian ulama yang lain cenderung pada pendapat yang kedua dan wallahu alam sepertinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga tampaknya condong pada pendapat yang kedua ini. Sebagian ulama Malikiyah juga condong pada pendapat yang kedua bahwa hewan buas itu tidak najis, ya, tidak najis. Mana yang rajih, mana yang kuat, wallahu a'lam. Ya, karena dua pendapat ini ya bisa dibilang sama ya setara lah dalilnya, argumentasinya. Ya, kalau mau hati-hati ya sudah bersihkan saja kalau mau berhati-hati. Kemudian yang keenam catatan sedikit sekedar mengingatkan hewan buas itu baik yang berkaki 4 maupun yang berkaki 2. Ya, berkaki 2 yang saya maksud adalah burung. Ada burung yang masuk kategori hewan buas ya, yang memakan daging ya, seperti burung burung nasar itu ya, burung nasar yang pemakan bangkai itu apa namanya, yang banyak di Afrika itu ya, yang saya tahu namanya burung nasar atau apa gitu ya, tapi dia pemakan bangkai ya. Jadi saya pernah bikin tulisan, mungkin ada pernah baca tulisan, ada seorang fotografer di Afrika Selatan, ini intermezzo saja, ada seorang fotografer di Afrika Selatan kalau tidak salah namanya Kevin Carter, itu dia pernah mendapatkan penghargaan tertinggi dalam bidang jurnalistik ya, Pulitzer namanya. Dia dapatkan penghargaan itu karena sebuah foto, karya fotonya. Dia foto seorang anak kecil yang sudah sekarat di Afrika, yang sudah kurus tinggal tulang itu, yang jongkok seperti ini, artinya sudah sekarat, sudah mau mati. Kemudian kira-kira 1 meter dari anak kecil itu ada burung pemakan bangkai yang juga duduk ya, menunggu dia mati. Ya, menunggu dia mati. Jadi gara-gara foto itu dia dapat penghargaan.
penghargaan internasional tertinggi. Tapi beberapa waktu sesudah dapat foto itu, dia dapat penghargaan itu, dia mati bunuh diri. Ya, dia bunuh diri dengan cara masuk di mobil, dia bawa mobilnya, kemudian di atas gunung begitu, sebuah gunung, dia sengaja knalpot mobil itu dia panjangkan sampai masuk ke dalam kabin mobil itu, sehingga dan dia biarkan mobil itu hidup sehingga gas karbonnya itu masuk ke dalam dan dia mati gara-gara itu. Jadi dia mati karena dia apa? Nah, ini penyakit orang hari ini ya. Zaman itu belum ada HP. Ini penyakit orang-orang hari ini yang suka selfie, suka apa segala macam. Jadi dia meninggal, dia stres ya, kemudian akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena setelah kejadian itu menjadi beban pikiran bagi dia. Kenapa bisa-bisanya dia mengabadikan peristiwa itu dan dia tidak berusaha menolong anak kecil itu? Kan sekarang banyak begitu. Ada kecelakaan, orang sibuk shooting, ini kejadian. Dia tidak berpikir untuk menolong korban misalnya. Ada kebakaran, sibuk. Ya, beberapa bulan, 1 bulan lalu ada kebakaran di dekat rumah orang tua itu. Banyak orang datang tapi semuanya sibuk mengabadikan dengan ini dan tidak ada yang membantu. Ini penyakit orang ya. Ya, ada penyakit di dunia online itu, Pertamax gun itu ya. Tahu penyakit Pertamax gun ya? Jadi orang ingin dianggap sebagai orang yang paling pertama mengupload ya, mengirimkan informasi itu. Jadi dia itu saja fokusnya, tidak berfokus menolong orang lain. Ini penyakit ya. Nah, ini tadi berangkat dari masalah hewan buas ya, intermezzo saja tadi itu. Nah, termasuk sebenarnya kategorinya juga sebagian ulama menjelaskan dari semua hewan buas ini, kalau dianggap semua hewan buas itu seperti yang dikatakan oleh Syekh, pendapat Syekh, najis, maka salah satu yang dikecualikan adalah kucing. Itu kucing, ada dalil khususnya hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa kucing itu tidak najis. Apanya yang tidak najis? Liurnya. Ya. Jadi kalau makanya kan Nabi SAW mengatakan bahwa kucing itu innaha minat tawafin. Kucing itu termasuk artinya makhluk-makhluk yang berkeliaran ya di sekitar kalian, di dalam rumah kalian. Wa innaha laisat binajisin, dan kucing itu tidak najis. Maksudnya tidak najis kalau misalnya kucing itu iseng-iseng, misalnya bukan iseng, misalnya haus kemudian dia minum dari gelas kita, berarti air yang ada di gelas itu tidak najis. Ya, tidak najis. Artinya bisa dipakai minum atau bisa dipakai wudu. Kita lagi tampung air di ember, tiba-tiba ada kucing pergi gitu, minum 1 tetes, 2 tetes, 1 teguk, 2 teguk, berarti air itu tidak najis. Tapi kencing dan kotorannya tetap najis. Ya, kencing dan kotorannya tetap najis. Jadi misalnya ini karpet ya, tempat kita sholat, tiba-tiba ada kucing masuk, keliling-keliling di sini sampai hanya dia ngorok tidur di sana misalnya. Maka bekas ya dia jalan, kemudian tempat dia tidur itu tidak perlu dibersihkan, tidak perlu disucikan, kecuali kalau dia pipis di situ atau dia buang air di situ. Nah, itulah makna dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kucing itu innaha laisat binajis. Ya. Dan itu pendapat jumhur ulama rahimahullah. Kemudian yang keenam adalah yang termasuk kategori najis adalah wa kadzalika al-maitat. Ya, demikian pula hewan-hewan yang masuk dalam kategori apa? Bangkai, al-maitat. Ya. Masuk kategori bangkai.
Nah, yang masuk kategori bangkai ini salah satu dari 3. Pertama, kata para ulama, alladzi mata hatfa anfihi, yaitu hewan yang mati di luar kehendaknya. Ya, maksudnya mati, ya misalnya begini, tiba-tiba ada kambing ditabrak kontainer misalnya. Nah, itu berarti dia apa? Jadi bangkai. Atau ada sapi ya, terjun dari lantai 12 misalnya gitu ya, dan dia mati. Nah, itu berarti dia bangkai karena dia mati dengan cara yang seperti itu ya. Nah, misalnya atau seperti yang kasus kemarin misalnya di Palu itu terjadi gempa bumi dan tsunami. Kemudian banyak hewan yang mati ya. Tenggelam, sapi tenggelam. Itu berarti dia jadi bangkai karena dia mati dengan cara yang ya mungkin mati dengan cara yang tidak benar lah gitu ya. Hatfa anfi. Nah, yang kedua, kalau dia mati ya dengan cara penyembelihan yang tidak syar'i ya, ma dzubiha au ma dzukkiya bi tariqatin ghair syar'iyyah. Jadi dia disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Nah, cara menyembelih yang syar'i itu gimana? Setidaknya ada 2. Pertama dengan tasmiyah, dengan baca basmalah. Yang kedua mengalirkan darah. Ya, mengalirkan darah. Ya, itu dengan cara disembelih. Ya. Mengalirkan darah itu maksudnya sampai diasumsikan mayoritas ya, atau hampir semua atau bahkan semua darahnya itu sudah keluar. Ya. Jadi jangan ada yang tertinggal. Nah, tidak ada cara yang seperti itu kecuali dengan disembelih lehernya yang memutuskan ya 2 urat itu kan ya. Nah, cara lain mungkin bisa juga mati tapi tidak mengalirkan darah, di strum ya. Misalnya orang tidak mau capek ya menyembelih sapi, sudah di strum saja ya. Ya, dialiri listrik misalnya, atau direbus hidup-hidup ya, jadi bikinkan kuali besar kemudian didorong begitu jatuh ke dalam. Nah, itu mati juga namanya. Mungkin juga dia dorongnya pakai bismillah ya, itu ya. Tapi direbus hidup-hidup itu tidak mengalirkan darah. Nah, itu yang kedua. Berarti itu jadi bangkai. Saya tidak tahu, ada dulu itu video yang viral itu, salah satu restoran cepat saji katanya, wallahu alam, yang caranya seperti itu ya, wallahu alam. Kemudian yang ketiga adalah hewan yang memang kata para ulama, alladzi la yuhilluhu aw la tuhilluhu az-zakah asy-syar'iyyah. Hewan yang memang pada dasarnya tidak halal meskipun disembelih dengan cara syar'i, dengan cara yang sesuai syariat. Misalnya ada orang bawa babi, kemudian babi ini ditidurkan menghadap kiblat, kemudian disembelih dengan bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu babinya jadi halal? Ya. Disembelih menghadap kiblat hari Jumat lagi ya. Tapi babi ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak. Atau anjing misalnya, anjingnya ditidurkan kemudian disembelih bismillahirrahmanirrahim, itu tidak. Sembelihan itu meskipun sembelihannya sudah sesuai dengan cara syar'i,
maka sembelihan itu tidak menghalalkan hewan itu, karena memang hewan itu pada dasarnya haram. Nah itu dia masuk kategori apa? Bangkai. Jadi itu salah satu dari 3 kriteria itu, maka dia termasuk bangkai. Jadi beliau katakan wa kadzalikal maitat, ya semua bangkai itu termasuk najis illa, kecuali, ada pengecualiannya, itu maitatal adami, ya, mayat manusia. Kita tidak bilang bangkai manusia, ya, mayat manusia. Itu dia apa? Tidak najis, ya, dia suci, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah wudhu kemudian terkena bangkai manusia, wudhunya batal atau tidak? Berarti tidak batal, karena dia suci. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah, selain mayat, ya, atau bangkai manusia, termasuk juga yang tidak najis itu adalah ma la nafsa lahu sa'ilah, hewan yang tidak punya nafsa. Nafsa itu secara harfiah, secara bahasa artinya jiwa. Tapi yang dimaksud dengan nafsa di sini adalah dam, darah. Jadi hewan yang tidak punya darah, sa'ilah yang mengalir. Ada enggak hewan yang tidak punya darah yang mengalir? Lalat. Ya, lalat, apa lagi? Nyamuk. Nah, nyamuk gimana kira-kira nyamuk? Hah? Tapi kan darah manusia. Ya. Dan yang kedua, darah nyamuk itu, ingat, salah satu darah yang tidak dianggap najis adalah ad-damul yasir, darah yang sedikit jumlahnya. Ya, kan kalau nyamuk itu kan tidak ada itu pukul nyamuk, langsung, nah, tidak ada. Paling satu ini saja gitu ya. Nah, itulah persoalan nyamuk itulah, ya, persoalan yang pernah ditanyakan, saya lupa kepada imam siapa waktu itu di Basrah atau di Baghdad, di Irak yang pasti, tapi ditanyakan oleh orang Khawarij, bagaimana hukumnya ini darah nyamuk, ya, gitu ya. Tapi kemudian langsung dibalik, ya, dijawab pertanyaan itu dengan mengatakan, Anda ini betul-betul orang bodoh. Ya, Anda mempersoalkan darah nyamuk, tapi Anda tidak mempersoalkan darah kaum muslimin yang kalian halalkan. Ya, kan orang Khawarij itu kan gampang menghalalkan darah kaum muslimin kan. Jadi melakukan dosa, ya, langsung dianggap kafir. Jadi ada orang beriman, sudah kita tahu dia syahadat, biasa juga ke masjid, tapi dia melakukan maksiat, melakukan dosa. Bagi orang Khawarij, orang seperti ini langsung kafir. Nah, jadi halal darahnya bagi mereka. Makanya dikritik sama ulama ini. Kalian ini berpusing bolak-balik bertanya, serius sekali bertanya soal darah nyamuk, tapi tentang darah kaum muslimin yang dihalalkan tidak jadi masalah. Nah, ini jadi kita kembali bahwa ini termasuk kategori hewan yang tidak najis. Jadi kalau misalnya kita sudah wudhu, ya, kemudian ada lalat hinggap di sini, berarti wudhunya batal atau tidak? Kalau misalnya ya masjidnya itu jadi sarang lalat, ya, saking tidak pernah dibersihkan, ya, banyak lalat situ bertebaran. Nah, boleh enggak kita sujud di situ itu? Boleh, karena lalat itu tidak najis, ya. Jangan seperti cerita ini anekdot, ya, ada anekdot orang di Malaysia itu, ada Pak Haji yang berkali-kali pergi wudhu ulang, karena setiap, ya, dia sudah wudhu, ya, ada lagi lalat yang hinggap di badannya, dan dia bilang ini lalat asalnya dari kandang babi. Jadi dia pergi wudhu lagi, dia batalkan lagi wudhunya. Jadi jangan seperti itu. Jadi semua bangkai itu termasuk najis kecuali bangkai manusia dan hewan yang
tidak mempunyai darah yang mengalir. Wassamaka, begitu juga ikan. Jadi ikan ini tidak najis, ya. Dan ikan misalnya tiba-tiba kita temukan ikan mengapung, ya, atau misalnya ada yang pelihara ikan apa misalnya, ikan arwana misalnya, ya, atau ikan mujair, tiba-tiba ikan mujairnya apa, pluk, ya, mati, ya, mengapung, ya. Boleh tidak dimakan? Hah? Ini bangkai, boleh, ya, boleh dimakan. Silahkan dikonsumsi, digoreng, ya, buatkan sambal kecap, ya, boleh. Wassamak wal jarada, ya, al jarad ini wallahu alam kalau tidak salah dia adalah belalang, ya, belalang. Ya, biasa di kampung itu kita bakar-bakar belalang kemudian dimakan. Li'annaha tahirah, karena semuanya masuk kategori benda-benda atau hal-hal yang suci. Kemudian beliau katakan, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat 'alaikumul maitatu waddam. Telah diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Jadi ini dalil untuk poin yang keenam, ya, kenapa bangkai termasuk yang diharamkan, ya, termasuk najis. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu la yanjusu hayyan wala mayyitan. Ya, seorang mukmin itu tidak najis baik pada saat hidup maupun pada saat mati. Ini dalil kenapa mayat atau bangkai manusia itu dikecualikan, ya, tidak najis. Kemudian waqala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, uhilla lana, telah dihalalkan untuk kami, untuk kita, maitatan, dua bangkai, wadaman, dan dua darah. Fa ammal maitatan, maka adapun yang dua bangkai itu, falhutu, yang dimaksud dua bangkai itu adalah yang pertama adalah al-hut, ya, ikan, wal jaradu, dan belalang tadi itu, ya. Wa ammad daman, maka adapun dua darah yang dimaksud tadi, yang dihalalkan itu, fal kabid, yang pertama adalah al kabid. Apanya kabid? Kabid itu hati, ya, hati. Jadi hati ayam, hati sapi boleh tidak dimakan. Wattihal, yang kedua adalah attihal, ya. Attihal ini kalau saya lihat definisinya dalam bahasa Arab, kelihatannya yang paling mendekati itu tihal itu adalah ginjal, ya, jadi itu boleh, karena dalam definisinya tihal itu adalah organ tubuh yang yang berfungsi untuk membersihkan darah, ya, membersihkan darah. Ya, jadi kalau ada yang pesan coto, halijah, ya, apa halijah itu? Hati, limpa, jantung, ya. Ya, itu boleh. Ada juga istilahnya ini Ustaz Junaid, ya. Apa kalau janda muda, Ustaz? Ya. Ini ahli coto semua. Ya, itu berarti boleh dimakan, meskipun dia seperti hati itu kan kalau dilihat, ya, mungkin dianggap sebagai seperti darah yang menggumpal gitu kan, ya. Ya. Dan tapi dia dibolehkan karena dia sudah menjadi organ yang fix, ya, dalam tubuh manusia, bukan darah mengalir yang sengaja dikumpulkan, ya, yang sengaja dikumpulkan kemudian diolah atau, ya, seperti pada sebagian tempat. Nah, bukan itu, ya. Jadi ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan oleh beliau untuk menjadi dalil pada 4
hal yang dikecualikan dari bangkai itu tadi. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan wa amma arwasul hayawanat, dan adapun kotoran hewan-hewan yang boleh dimakan, boleh dikonsumsi, wa abwaluha, dan kencingnya, ya, jadi kotoran dan kencing hewan-hewan yang boleh dikonsumsi itu hukumnya apa? Fa innaha tahirah, hukumnya adalah suci. Jadi hewan-hewan yang boleh dikonsumsi, boleh dimakan, ya, pipisnya dengan kotorannya berarti hukumnya apa? Suci. Kotoran ayam, cuma saya belum pernah lihat ayam pipis, ya, tapi kalau buang kotoran pernah. Ada yang pernah lihat ayam pipis? Sapi, ya, unta. Nah, berarti kalau kita terinjak itu berarti tidak najis. Tapi seperti yang saya katakan minggu lalu, kalau injak tai sapi jangan juga langsung masuk ke masjid, ya, bersih-bersihkanlah sedikit, ya, karena biar dia tidak najis tapi bau, ya, ya, itu. Nah, jadi dia tidak najis karena apa? Bisa dikonsumsi, bisa dimakan. Ya. Nah, di antara dalilnya adalah apa yang dikenal oleh para ulama dengan istilah haditsu al-uraniyin. Hadis tentang sekelompok orang, ya, sekelompok sahabat dari suku, ya, Uranah kalau tidak salah, yang pernah datang menemui Nabi SAW. Kemudian Nabi suruh mereka untuk minum air kencing unta, ya, itu satu. Berarti dia bukan najis, karena boleh diminum, ya, ya, boleh diminum, boleh coba nanti. Saya belum pernah coba, tapi kalau ada yang mau coba boleh minum air kencing unta. Nah, dalil yang lain adalah bahwa Nabi SAW juga pernah sholat di marabidil ghanam, ya, tempat memelihara kambing, ya. Dan tentu kalau namanya tempat memelihara kambing itu pasti, ya, pastilah, ya, tidak mungkin tidak ada di situ apa kotorannya dengan pisnya. Nah, jadi itu termasuk hal yang suci, ya, tidak najis. Kemudian termasuk juga yang suci wa maniyul adami tahir, ya, air mani, ya, manusia itu termasuk yang suci. Jadi yang keluar dari manusia itu, ya, pertama al-baul, kencing, itu sudah jelas najis. Kemudian mani, ya, air mani itu, ya, ini sebenarnya mani ini khilaf ulama apakah dia suci, tapi yang banyak dikuatkan oleh para ulama kita bahwa mani itu adalah suci. Di antara dalilnya, argumentasinya adalah karena Nabi SAW ketika pakaiannya terkena mani, beliau hanya mengerik-ngerik, ya, yang mengering itu, mani yang mengering itu, dan tidak mencucinya. Dan mereka mengatakan itu berarti dia suci, ya, karena Nabi tidak membilasnya atau tidak mencucinya. Kemudian yang ketiga ada namanya mazi. Ya, mazi ini bedanya dengan mani, ya, jadi mani itu adalah, ini tidak apa-apa kita jelaskan mungkin agak sedikit ini vulgar. Jadi mani itu didefinisikan oleh para ulama sebagai cairan yang kental yang keluar karena bidafqah ladzah, ya, dorongan rasa nikmat. Nah, itu mani. Sementara madhi itu cairan yang cenderung warnanya lebih terang, maksudnya lebih bening,
dan dia biasanya keluar karena ada rangsangan, tapi tidak terasa keluarnya. Jadi tidak ada orang yang keluar madhi itu kemudian merasa puas begitu, ya. Itu madhi. Nah, madhi ini juga najis, ya, tapi dia najis dikategorikan sebagai najis mukhaffaf, najis yang ringan, dibersihkan. Nah, ada juga namanya wadi. Ya, al-wadi. Wadi ini biasanya keluar setelah kita buang air kecil. Jadi setelah urin, ya, setelah air kencingnya habis, itu biasanya keluar sedikit ada cairan yang agak kental. Ya. Nah, itu adalah wadi. Ya, hukumnya wadi berarti dia sama dengan air kencing karena dia keluar setelah air kencing. Nah, ini. Nah, tapi di antara yang 4 ini, air mani seperti dikatakan oleh Syekh, tahir, ya, suci, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya karena Nabi sallallahu pernah yaghsilu ratbahu, membilas yang basah, ya, mani yang basah maksudnya yang belum mengering, wa yafruku yabisahu, dan mengerik yang keringnya, ya. Jadi karena dikerik, ini mereka katakan, para ulama mengatakan berarti dia tidak termasuk najis. Kita selesaikan saja, tinggal sedikit ini, ya. Wa baulul ghulami shaghir, ya. Air kencing anak kecil, tapi tidak semua anak kecil. Anak kecil yang bagaimana? Alladzi lam ya'kulit ta'am, yang belum mengkonsumsi makanan, li syahwa, ya, dia belum mengkonsumsi makanan, belum punya dorongan nafsu untuk mengkonsumsi makanan, ya. Itu berapa umurnya biasa kira-kira itu? Ya mungkin 6 bulan, 5 bulan, ya. Jadi istilahnya kalau anak laki-laki, ya, anak laki-laki bukan anak perempuan. Ini hanya khusus anak laki-laki, ya. Kalau anak laki-laki itu belum punya nafsu mengkonsumsi makanan, ya, para ulama, sebagian ulama mengatakan itu biasanya di 5 bulan ke bawah, jadi belum ada nafsunya makan apapun, ya. Nah, pipisnya itu najis atau tidak? Najis atau tidak? Najis. Dia masuk hukum umum baul, ya, air kencing manusia, hanya cara membersihkannya lebih ringan. Ya, kalau kita kencing kan disiram. Tapi kalau anak bayi yang seperti ini kategorinya, maka yakfi fihi an-nadhu. Cara mensucikan najisnya itu cukup dengan apa? An-nadhu. An-nadhu itu gitu, ya. Ya, kayak dipercik-percikan begitu. Bukan disiram tapi cukup dipercik-percikan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyah, dibasuh atau dibilas, ya, air kencing anak perempuan. Jadi anak perempuan tidak dipercik-percik, harus disiram. Wa yurashu min baulil ghulam, dan dipercik-percik untuk apa? Air kencing anak laki-laki. Ya, jadi dibedakan. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa dibedakan? Ya karena hadisnya begitu. Ya, kenapa dibedakan? Karena hadisnya begitu. Tapi kalau mau ada yang tanya hikmahnya apa? Kata sebagian ulama, hikmahnya karena mungkin, ya, anak laki-laki itu dulu mungkin jadi semacam kebanggaan, jadi lebih sering dibawa. Nah, karena dia lebih sering dibawa, menjadi repot kalau asal dia pipis dibilas lagi, asal pipis dibilas lagi. Jadi cukup dipercik. Itu hikmahnya. Tapi hikmah itu bukan menjadi dasar hukum. Itu hanya hikmah saja. Ada atau tidak ada hikmah itu, hukum tetap berjalan. Bahwa Nabi sudah jelaskan, dibedakan antara anak perempuan dengan laki-laki. Tapi itu tadi syaratnya, selama dia belum bernafsu untuk mengkonsumsi makanan. Poin terakhir, wa idza zalat ainun najasah, dan apabila
zat daripada najis itu telah hilang, ya, misalnya di lantai sudah disirami, kemudian ya sudah hilang, tahural mahal, maka tempat itu pun menjadi suci, jadi sudah dianggap suci. Walam yadurra, dan tidak menjadi soal baqaul laun, ya, kalau ada sedikit warnanya yang tersisa, awirrih, atau masih ada sedikit baunya yang tersisa. Jadi kadang-kadang kan misalnya contoh wanita haid, ya, pakaiannya terkena darah haid, sudah dicuci, sudah dibersihkan, ya, sedemikian rupa, ya, pakai kembang 7 rupa, ya, pakai sabun yang terbaik, tapi setelah dikeringkan tetap masih ada istilahnya siluet warna darahnya begitu, ya, sudah tidak terang tapi masih ada tersisa, maka itu tidak masalah, itu sudah dianggap suci, ya, sudah dianggap suci. Ya, sama juga mungkin kita bersihkan kotoran begitu, ya, sudah dibilas semua tapi masih ada aromanya, ya, ada harum-harumnya gitu, ya, itu sudah tidak masalah. Beliau katakan lam yadur, ya, tidak masalah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Khawlah, kepada Khawlah, seorang sahabiyah, fi damil haid, ya, tentang darah haid, ya, ketika dia bertanya tentang darah haid, sudah dicuci, sudah dibilas tapi kadang masih ada tersisa sedikit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada dia, yakfikil ma, sudah tidak apa-apa, sudah cukup kalau engkau membilasnya dengan air, ya, artinya sudah cukup kalau engkau bersungguh-sungguh membersihkan dengan air. Wala yadurruka atharuhu, dan kalau memang masih ada sedikit jejaknya, masih ada tersisa jejaknya, la yadurruk, itu tidak menjadi mudarat, ya, tidak menjadi masalah bagi engkau. Nah, jadi ini salah satu pelajaran penting dari poin terakhir ini adalah bahwa Islam ingin mengajak kita semua keluar dari area was-was, area ragu-ragu. Kadang-kadang orang ragu-ragu, ini sudah bersih atau sudah enggak bersih itu, ya, jadi sudah tidak ada lagi ragu-raguan, ya, mungkin sampai ada orang mungkin gara-gara tidak mau hilang itu akhirnya dia buang, ya, tidak mau dipakai lagi, padahal itu tidak masalah, ya. Saya kira itu pembahasan kita. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk bab baru, yaitu bab sifatil wudu, bab tentang sifat wudu, ya, insyaallah.